semuanya, kembali lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tadinya Minggu guys. Minggu ya. Udah hari Minggu kan ini kan? Minggu. Hari Minggu. Tanya kan pakai baju ke gereja gitu kan. Jadi hari ini tuh kita akan membahas mengenai tema yang sangat trending dan booming. Itu adalah solidaritas tanpa batas. Kenapa harus solid dan kenapa harus solidaritas tanpa batas? Karena akan membahas mengenai hal-hal yang juga menurut orang-orang kita tuh nggak bisa masuk sama mereka. Tapi sebenarnya kalau kita mau kita bisa kok masuk, bahkan sampai sesolid itu. Asik. Sesolid itu. Solid banget. Solid. Nah gitu. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya orang di samping saya yang sangat baru dan baru kelihatan ya, Yaudah, perkenalan lah. Langsung aja nih. Halo semuanya, kenalin aku Anya dan sama sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Eben Hajar. Ya, orang baru sih pendatang di sini. Mendatang ya. Salam mencoba untuk belajar menjadi seorang hamba Tuhan yang baik ya. Dalam proses ya. Gimana kabarnya selama menjalani kegiatan perkuliahan, kegiatan berasrama dan semua yang ada di STT ini, rasanya seperti? Ya, puji Tuhan baik. Mungkin kalau dalam kehidupan asrama kita beda ya, berbanding terbalik sama kehidupan sebelumnya sebelum di asrama. Emang kehidupan sebelumnya kenapa nih? Ya karena kalau kehidupan sebelumnya kita kan lebih bebas. Ya iyalah. Lebih gimana ya? Tapi kalau di asrama kan peraturan, jadi otomatis ya mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan yang ada. Jadi kayak tertekan enggak juga ya? Kalau tertekan agak gimana gitu ya? Enggak, bukan tertekan tapi teratur, terarah gitu. Oh, puji Tuhan ya, Nya. Aduh, berat. Kok berapa menit udah agak panas. Jadi mulai terarah lah ya hidupnya dari cara tinggal. Lebih baik lah dari sebelumnya. Oke, sebelumnya memang jahat ya kayaknya. Agak. Cituan baru agak belum menuju jahatnya. Belum menuju jahat. Enggak, minggu depan udah lebaran ya. Oh iya, benar. Dan kita libur. Iya sih. Jadi kita libur. Sedih sih sebenarnya. Kenapa sedih? Karena ini kan pertama kali di asrama lebaran dan kita ya gimana gitu kan. Mohon maaf dulu nih, Nya. Kamu baru 1 tahun. Kayak mana kakak? 3 tahun. Set. 3 tahun nggak ngerasain lebaran. Bosan nggak sih? Aku pengen kembali lagi ke kampungku, ketemu teman-temanku, lebaran. Pengen lebaran. Tahu nggak sih kenapa aku tuh seneng banget lebaran? Kenapa tuh? Karena lebaran itu mengingatkan aku kepada Natalan. Iya, hampir sama vibes-nya. Sama vibes-nya, sama lebaran. Karena ya nggak jauh-jauh beda kita mengunjungi rumah orang. Kita yang ngunjungi. Itu kalau lebaran. Tapi kalau Natalan, mereka yang ngunjungin kita. Mereka tuh teman-teman kita. Teman-teman kita. Kan sekolah negeri kan kalau nggak salah. Sekolah negeri dan mayoritas Islam. Katanya dengar kamu sendirian yang Kristen. Yes, SMP itu di Palembang, di SMP Negeri 12. Kalau ada yang nonton, itu saya sendirian di SMP itu, bener-bener sendiri. Kristen. Ya, aku di SMP Negeri 1 Gelombang itu, aku masih ada sekitar hampir 20 orang. Masih banyak. Tapi maksudnya beda angkatan, beda kelas gitu. Enggak satu. Tapi enggak satu orang, bener satu orang enggak. Saya sendiri. Kayak mana tuh? Itu rasanya? Awal pasti agak struggle karena sendiri gitu. Tapi ternyata seru kan? Welcome karena ya sesama teman sebaya sendiri, jadi kayak saling menerima lah dan nggak ada diskriminasi. Nggak ada. Ih, seru banget kayaknya. Mau nggak jalan-jalan ke SMP tuh di dekat mana sih kalau boleh tahu? Itu dekat rumah, itu di daerah Kertapati. Jadi masuk ke Kertapati, mau gitu galoy, tahu. Kebetulan kan juga sering ke Palembang kan, jadi kayak daerah Kertapati dan sekitarnya tuh Pelaju apalagi itu. Daerah situ. Kenal. Pasti lewatin lah kalau mau ke Palembang ke arah KM 12
12 gitu Iya. lah. Lewat Ampera kan. Jadi kalau mau nanya nih, kalau selama SMP itu hal apa saja yang dilakuin sama teman-teman kalau menuju Lebaran? Kalau menuju Hari Lebaran, Lebaran gitu. sebenarnya kalau Lebaran itu pasti dan sangat pasti nggak jauh-jauh identik sama bukber. Nah, di bukber itu karena sendirian Seru tuh pasti. itu pasti diajak buat bukber bareng. Terus ditraktir nggak sih? Diajak, ditraktir, diajak, bukan kita yang inisiatif buat ikut, tapi mereka yang mau ngajak kita ikut untuk bukber. Dan itu sebenarnya jadi apa ya, kesan tersendiri sih, karena ya kita sebagai minoritas diterima sama mereka yang mayoritas itu solid banget sih, sesuai sama tema kita hari ini. Solid banget, tanpa batas. Saking solidnya tuh sehingga nggak ada batas Nggak lagi ada batas untuk lagi. kita berteman, dan bahkan mereka juga nganggap kita keluarga. Yes. Kalau aku sendiri sih, kalau aku pulang ke kampung ya, ke tempatku tuh kan hampir teman-temanku itu dari SMP sampai detik ini pun mereka tuh kayak pasti, waktu aku setahun pembentukan di sini kan bener-bener nggak pakai HP, dan itu aku hilang banget. Pulang pulang perdana, terus aku bilang aku udah pulang loh. Temen-temen aku bilang, ya ampun, dari mana aja kau, Vin, katanya gitu, kok masih hidup gak? Buset. Saking kangennya. Benar-benar. Terus kayak mereka tuh pas aku pulang ke sini pun mereka nangis loh, Nyak. Wah. Saking kayak, ya ampun, ternyata Rasa persahabatan, pertemanan. Emang Aku sih. juga sih ngalamin hal yang Ngalamin namanya sama-sama. bukber. Itu pas terus- kapan, Kak? Ya SMP. SMP juga? SMP, Sama. karena SMA aku SMA metodis kan. Oh. Metodis ya mayoritas kan hampir semua, nggak mayoritas juga sih. Ada temanku Islam. Ada temanku di situ. Jadi pas Lebaran kami main ke rumah dia. Kebetulan Lebaran itu pas bertepatan dengan kami tuh kelas meeting. Oh, iya. Jadi pas kelas meeting kami datang ke rumahnya. Kabur. Karena nggak ada Iya, pelajaran nggak ada juga. pelajaran. Nggak ada Kami pelajaran kabur ke juga. rumahnya. Ya mamanya kan baik banget. Mamanya, Welcome. ayo makan nak. Ya ampun, kita di sini bro repotin orang. Datang-datang. Itu sih momen itu yang nggak akan pernah dilupain. Benar. Bukber, sudah bukber itu cari takjil. Kalau aku ya, Lebaran itu kan aku bilang kayak ingetin sama Natalan, dan Natalan tuh identik dengan makan-makan jelas. Jadi sepanjang jalan dekat rumahku itu isinya orang jualan takjil, dan mau nggak mau pasti juga kan tetap beli. Oh iya benar. Karena apa? Nggak mungkin enggak sih? Karena pengen aja. Pengen, ya ampun. Kapan lagi tuh? Ini tuh momen-momen dimana semua jenis makanan tuh ada. Ada. Benar. Mulai dari goreng, kering, sampai yang basah. Yang berat, makanan berat, makan ringan semuanya ada. Jadi kalau misalnya dibilang orang sekarang kayak, ih kok ikut-ikut kan tren sekarang kan wartakjil gitu kan. Ya, wartakjil. Gimana nggak ikut-ikutan? Orang memang seneng kok, kayak saking senengnya Ya gitu. ikut merasakan juga, ikut merasakan juga. Jadi kan kalau misalnya ada makanan ya digas toh, kita beli. Namanya juga makanan. Jadi jadi Semuanya orang bisa beli nggak sih? semuanya tanpa, ya nggak mungkin juga kan mandang-mandang siapa yang bisa beli, siapa yang puasa atau nggak puasa. Ya kita namanya juga makanan pasti akan beli. Itu sih yang paling, semua jenis, kalau di Palembang kan semua jenis makanan Palembang, mulai dari mie tekwan, model, pempek, Semuanya kesedia. apalagi pas di Pasar Beduk, tau nggak? Daerah-daerah benar Pasar Beduk, tau kan? Itu Ya banyak ampun. penuh padat orang, apalagi Sampai udah harus lebaran kayak gini. gini-ginian kita, saking banyaknya orang di situ, kayak udah mau deket-deket maghrib kan, Iya. udah mau mulai buka puasa. Itu pasti banyak. Dan aku kalau misalnya lagi di Palembang, aku pasti ngajak temen aku ke situ. Pasar Beduk Palembang itu deket Masjid Agung nggak sih? Iya, Masjid Agung, Iya. tapi arah bawah. Arah bawah kan, Arah ke bawah. bawah. Disitulah pusat jajanan. Kalau kalian mau, orang Palembang pasti tahu lah. Kalau mau makan makan apa? Makan jajanan ya di situ semua Jenisnya, tersedia. Kalau katanya kakak denger sih ya, katanya keluarga kayak manapun Lebaran ini nggak akan jauh-jauh dari apa ya, rasanya tuh nggak beda, karena keluarga kakak juga ada yang Islam maksudnya ya. Sama. Jadi istilahnya kalau misalnya keluarga ya kayak manapun hubungan
apa ya, nggak bisa ada jarak Iya, karena benar. memang keluarga. Jadi harus datang silaturahmi, bahasanya silaturahmi ke rumah paman. Kebetulan nih paman ini ke situ makan. Pokoknya kayak pulang pun dikasih THR. Iya, Kayak benar. senengnya tuh karena aku dikasih THR gitu. Sama kayak keluarga kan bukan cuma satu, tapi ada banyak. Ada Beberapa anak-anaknya juga kan, kayak iya. abang-abangku juga, abang-abang sepupuku juga. Jadi kayak, ya ampun, mereka juga Natalan main ke rumah. Jadi kayak istilahnya saking solidnya, saking deketnya dan eratnya itu nggak ada batas lagi sih untuk bisa membuat jarak. Iya, jarak. Kalau Onya apa sih, ada pengalaman nggak sih yang buat Onya sedemikian sangat apa ya, bisa dibilang ya Mengesani Lebaran. Saya kalau pengalaman dari latar belakang keluarga sendiri ya, karena kan keluarga juga ada yang Islam, itu abang pertama, abang kandung. Jadi kayak sebenarnya yang repot pada saat Lebaran itu bukan keluarga mereka, justru keluarga di rumah, keluarga yang kami yang umat Kristiani, karena di situ juga kami ikut ambil andil dan masak, menyiapkan Bantu-bantu, rumah. iya. Jadi Lebarannya tuh bukan di rumah mereka, tapi di rumah keluarga, di rumah orang tua. Rumah besar ya, iya, rumah tua gitu kan. rumah tua. Jadi ya di situ kami juga ikut mempersiapkan Lebaran. Otomatis kan mau itu tetangga, mau itu kerabat-kerabat kerja, saudara-saudara jauh yang Islam, otomatis akan datang ke rumah kami juga. Jadi sebenarnya Lebaran ini justru harusnya menjadi momen dimana kita saling toleransi, saling menerima, saling ya menunjukkan solidaritas kita sebagai satu negara yang punya beragam agama gitu sebenarnya. Jadi ya gitulah kalau Lebaran. Kita tuh kayak jadi bukannya semakin ada pembatas, tapi di situ menunjukkan bahwa kita itu memiliki cara untuk dapat saling menyatukan satu sama lain. Benar, menyatukan. Kayak ya ampun, aku dengan kamu itu sama gitu. Iya. Jadi kita gak ada batas. Jadi kayak klop banget. Deket banget. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya bahas tentang solidaritas ini ya, itu sebenarnya tergantung dari pembawaan. Kalau Benar. Itu aku pembawaan. setuju. Karena gak jauh-jauh kok kalau kita misalnya mau beda agama sama agama pun, kalau misalnya kita pembawaannya juga udah bad vibes, otomatis ya kita juga gak bakal diterima. Iya, Gak bakal diterima. Mau di kalangan sendiri, kalangan yang bukan kalangan Iya, sendiri. jadi ya kau jadi struggle Iya. nggak sih di situ, jadi pembawa masalah. troublemaker. Jadi sebenarnya kalau solidaritas ini lebih ke kayak kau akan jadi berkat gitu. Kalau misalnya kau mau jadi berkat, karena di kalangan di kalangan orang yang beda agama pun sebenarnya kita sebagai umat Kristiani yang kenal kebenaran firman Tuhan, kita jadi berkat bagi mereka, otomatis berkat itu akan balik lagi ke kita. Dan Gitu. kita kan juga dijulukin Alkitab terbukanya Tuhan. Kalau kita misalnya nggak nunjukin kalau kita memang jadi orang yang udah tahu kasih, tapi kita nggak mengasihi, kan sama aja bohong. Benar. Kan Itu sebenarnya poinnya di momen-momen yang hari raya Iya. seperti ini, baik dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, setiap perayaan besar mereka justru itu jadi momen kita untuk menunjukkan Ya, kita juga menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya ya memang kita sama-sama orang yang tahu kebenaran ya, untuk saling mengasihi satu sama lain. Benar. Jadi nggak ada yang namanya pembatas sih kalau Ya, menurut nggak ada aku. pembatas, sama sekali nggak ada, karena ya itulah keberagaman Indonesia itu ya kita harus salurkan dan taburkan kasih gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ya, kayak kemarin kan temen aku bilang, mamanya lebih tepatnya, kan aku main ke rumahnya, mamanya bilang, nanti Lebaran main ke rumah ya, jangan lupa ya. Ketawa lah temenku ini. Agak gimana gitu kan. Ketawa, kenapa ketawa, kan mamanya juga heran lah. Iya, Anaknya kenapa benar. ketawa, ditanya, ibu kayak mana mau datang, dia aja di asrama, dia aja libur 1 tahun sekali, itu pun pas Natal. Itu yang sedih sih sebenarnya. Kita hidup di asrama jadi bukan nggak bisa, tapi lebih ke kayak kita nggak bisa terjun langsung untuk merasakan yang seperti itu gitu. Karena kan
asrama kan ada peraturan Ada tersendiri peraturan. dan itu pun bukan untuk membatasi, tapi untuk memang peraturan itu kita taati untuk ketertiban kita sih Iya. jatuhnya. Dan jatuhnya memang kadang berbenturan dengan waktu sehingga ya nggak jadi Nggak deh, bisa. nggak bisa deh. Ya itulah namanya, nanti mungkin Bisa kok, akan ada waktunya. Bisa. semuanya kan ada waktunya toh. Terus ada lagi nih Nya, udah buka puasa bareng, bukber, cari takjil, Saya takjil. takbiran. Takbir. Tahu nggak sih? Ini momen sih. Ini momen sih, momen. Arak-arakan takbiran itu tuh hal yang aku tunggu-tunggu. Benar. Arak-arakan Rame. takbiran tuh kayak gila mereka tuh. Heboh, Kemenangan heboh gitu. banget, Menang heboh banget. Menang Heboh banget mereka, kayak rasanya kayak udah 1 bulan ngerasain yang namanya harus berjuang nahan segala macam Benar, benar, hal benar. yang nggak boleh dilakuin. Gak cuma makan minum. Gak cuma makan minum. Ya mulai dari yang namanya nafsu lah, inilah emosional. Pokoknya semuanya yang harus ditahan. Akhirnya mereka bisa menang dan merayakan itu. Benar. Dan itu kelihatan semangat dan happy-nya tuh dapet. Dapet. Dan kita juga Euforianya sih lebih dapat. Pernah ikut nggak? Pernah. Pernah ikut Pernah. nggak? Kalau sebenarnya kalau takbiran itu karena malam nggak pernah. Tapi kalau untuk bangunin orang sahur itu sebenarnya momen juga karena satu kampung kita kumpul. Ada yang bawa galon, bawa Serba. panci, semuanya bawa yang untuk apa? Siskamling. Oh, Yang itu iya. untuk bangun itu juga kita bawa. Terus ini biasanya keliling. juga botol-botol kaca. Iya, botol Gitu. kaca semuanya kita bawa. Sahur gitu kan. Itu seru sih karena gini, sebenarnya kumpul-kumpul kayak gitu juga bukan cuma dari kalangan daerah itu aja, tapi dari kalangan kampung-kampung luar juga Ya, kayak ikut ketemuan gitu. kan, bro kita sama, ya bareng-bareng gitu. Jadi bikin kita tambah kenalan, tambah teman gitu. Itu Pasti seru- banyak sih seru temenmu banget. kan yang seru. itu. Ya kalau orang Islam nggak usah ditanya, itu satu kampung rata-rata teman semua. Udah kenal siapa? Iya. Si Anya gitu. Kenal semua. Jadi kalau sekarang sih bukannya ya aku tahu sih sedihmu kayak mana, karena awal-awal juga aku masuk ke sini aku sedih. Benar. Kayak- Gak bisa ngerasain. Malam takbiran itu biasanya kita juga ikut nunggu kan berita. Iya, benar. Berita. Ada. Ini beneran nggak ya besok lebaran ya? Hilalnya udah dapet ini belum ya? Gitu kayak nunggu tek, Iya. gitu. Terus biasa kalau di sekolah tuh suka ada yang kayak ngukur-ngukur untuk nunjukin. Oh iya, itu Iya, kayak biasanya apa gitu. ya? Pakai alat apa Iya, ya? apa itu nggak tahu. Pokoknya itu lah pokoknya. pokoknya ada alat biar mereka tahu kapan mereka sholat, kapan mereka malam takbiran. Ada bahasanya sih itu kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya itu juga unik sih, sebenarnya unik, suatu hal yang keunikan gitu. Ya, Terus udah nih, udah selesai malam takbiran, besoknya hari Id. ya. Id itu pernah nggak sih momen ngerasain ngeliat orang-orang yang muslim pergi semua mereka rame-rame pakai baju putih? Iya, Emang benar. kelihatannya lucu. Kayak Mereka mau banget. Iya, iya, sholat berjamaah. Itu sih. kayak Kompak nggak sih mereka? Banget. Kompak banget. banget kompaknya. Dan itu yang menurutku kita harus pelajarin sih. Iya benar. Jadi contoh. Kekompakan mereka itu bukan hanya terlihat ketika hal-hal yang mungkin tentang yang jelek. Orang bilangnya kalau mereka kompaknya tentang jelek-jelek, kalau enggak sih ada oknum-oknum tertentu. Dan itu juga bukan hanya dari apa? Sebenarnya bukan ini lebih bukan ke agamanya, tapi memang lebih ke pribadi masing-masing sih. Jadi nggak dipungkiri juga orang agama apapun itu pasti juga punya kesalahan. Jadi Iya. jadi nggak bisa kita mengejar, mendiskriminasi siapapun itu sebenarnya. Iya. Itu paradigma berpikir sih. Terus yang aku sukanya lagi ya, mereka itu kompaknya satu, mereka tuh nggak akan ngelupain kamu deh. Kalau misalnya kamu udah masuk di dalam hati mereka, Ya. sesayang itu mereka sama kita, serius. Sesayang kekeluargaan. itu banget. Rasa keluarga. Tahu nggak sih, pernah ada satu bapak-bapak, ya papaku kan kenal lah, datanglah ke rumah pas Natalan kemarin. Ceritalah anaknya nih sama tetangga-tetangganya, mamanya nih cerita sama mamaku kan, dia bilang, iya aku dapat hadiah dari bibiku di sana. Kami bibinya kayak aku, ya ampun aku dianggap loh kayak Iya. ternyata hadiah sekecil itu yang aku kasih pun sama mereka akan ingat itu dengan kebanggaan mereka, Iya, bilang benar. cerita Satu hal kepada orang lain kalau Spesial. ada loh keluarga aku
di sana dan terus mereka ngasih aku hadiah segitunya. Iya. Sampai segitunya mereka tuh menghargai sih. Jadi kembali lagi ke kita, paradigma kita sih untuk menilai segala sesuatunya. Ya kalau kamu nilai jahat ya akan tetap jahat. Tapi ketika Sebaik kamu apapun. tapi ketika kamu menilai segala sesuatunya dari hal yang berbeda dan itu hal yang positif, tentu segala sesuatu yang menurut orang nggak baik itu akan menjadi baik sih menurutku. Benar. Dan ketika kamu menjadi peacemaker, Iya benar, pembawa damai. iya, bukan jadi troublemaker. Dimanapun sih, dengan siapapun dan dengan perbedaan apapun, kamu akan tetap disayangi. Akan diterima. Akan diterima. Banget. Karena ketika kita mencoba untuk solid sama orang, solid itu kan bukan melulu tentang karena satu, bukan melulu karena kompak, bukan melulu karena hal-hal yang karena kita mempunyai satu visi dan misi kita solid. Enggak. Solid itu ketika kita berbeda dari segi semua hal dan kita dapat menjadi satu itu dan tanpa batas, itu dinamain solid sih kalau menurut aku. Kalau menurut Anya kayak mana solid? Solidaritas itu lebih ke kita menyatukan sesuatu yang berbeda. Iya. Menyatukan sesuatu yang berbeda. Ya benar sih yang kata Kak Fira tadi, dalam segi apapun perbedaan pasti akan selalu ada Banget. Tapi kalau misalnya solidaritas itu selalu berdampingan sama toleransi, Iya. penerimaan. Jadi ya Terima satu sama lain. benar, sih harusnya. menerima satu sama lain. Kalau Itu sih. kamu udah terima dia, dia akan terima kamu. Terima kamu. Intinya timbal balik yang baik akan akan dibalaskan juga dengan Iya, hal yang baik. betul. Terus kalau misalnya menurut Anya deh, kakak juga nanti kasih tahu. Kalau kakak sih melihat ketika ada sesuatu yang baik itu harus dipertahanin sih. Karena apa? Kayak budaya-budaya bukber, budaya-budaya kayak takbiran yang kita ada ikut andil di dalamnya itu kita bisa menjadi terang sih bagi mereka. Benar. Mungkin bagi paradigma orang kan ada tuh kan yang mungkin statement-statement yang jahat mengenai mereka akan bisa membantah itu. Enggak kok, ada temen aku buktinya Iya. dia ikut ngerasain apa yang aku ngerasain, dia ikut apa yang aku lakuin kok. Buktinya kami jalan sama-sama, lebaran, ini segala macam, datang ke rumah. Aku tuh sampai kenal loh semua keluarga dia, temanku itu. Saking deketnya. Saking deketnya. Terus kayak tiba-tiba di jalan dimanapun ketemu bapaknya, aku udah gitu. Saking Udah akrab. dekatnya. Kalau Anya kayak mana? Saya kalau hal baik ya itu tadi sih. Sebenarnya gini, kalau misalnya dalam umat beragama gini, itu pribadi, balik lagi kita selalu ke pribadi. Karena kita juga nggak bisa menyamaratakan gitu. Kadang ada waktu kita sudah berbuat baik, ternyata balasannya juga nggak sesuai harapan gitu. Kadang ya itu sih sebenarnya yang lagi trending sekarang tuh kan yang tentang wartakjil itu kan. Jadi sebenarnya niat kita itu baik. Iya. Niat kita itu baik. Kita juga ikut merasakan, kita juga ikut mau berpartisipasi dalam merayakan hari Lebaran dengan membeli takjil, karena kan otomatis timbal balik keuntungan. Kita dapat makanannya, mereka juga mendapatkan hasilnya gitu sebenarnya. Tapi kalau pandangan orang tentang hal itu yang katanya kita menyulitkan mereka, kita menyusahkan mereka, Benar-benar. sebenarnya itu kan ya itu tadi tergantung dari pribadi masing-masing dan pandangan mereka. Kalau seperti yang Kak Fira bilang, kalau misalnya yang kita buat baik tapi orang memandangnya jahat, akan selalu jahat gitu. Jadi sebenarnya untuk mengomentari tentang wartakjil ini lebih ke kayak kita klarifikasi sebagai ya umat Kristiani yang mempunyai niat baik. Iya, gitu, sebenarnya jatuhnya kita mau ngerasain aja Iya, ikut gitu. merasakan. Tapi memang mungkin kebetulan pada saat itu stok sedikit. Benar. Nah, kemungkinan yang terjadi kan kita nggak tahu kan Iya, atau posisinya di situ. sudah dibeli sebelumnya. Terus Kita nggak tahu posisinya kita datang dan kebetulan Iya. agak banyak kita beli. dikiranya Dikiranya seperti gitu. itu. Tapi kan jatuhnya sebenarnya balik lagi ke statement orang ya. Semuanya itu kalau misalnya kita melakukan yang baik dan kita menunjukkan kebaikan sih, siapa sih yang nggak mau nerima kebaikan? Iya, benar. Siapa sih di dunia ini nggak mau nerima kebaikan? Tanya dulu deh. Kamu nggak Nya? Pasti mau dong, Ya, apalagi mungkin lah kan. menguntungkan
kebaikan, apalagi itu menguntungkan. Manusia pasti suka diuntungkan. Kebaikan yang menguntungkan. Benar. Siapa yang nggak mau terima? Jatuhnya ya begitulah. Tapi di situ kita nggak boleh langsung judge semuanya Ya, jadi benar. nggak baik. Enggak. Justru hal itu membuat kita bisa menilai sih. Oh, mungkin di kalangan tertentu kayak gini, di kalangan tertentu kayak gini. Tapi yang aku rasain tuh nggak kayak gitu. Iya, benar. Yang aku rasain tuh justru mereka malah sayang banget sama aku. Justru mereka tuh nganggap keluarga, justru mereka tuh nganggap aku tuh sebagai bagian dari mereka, justru bagian dari mereka. Jadi kalau udah bagian dari mereka ya otomatis apa yang mereka rasain kita juga Iya, rasain udah dong. satu, udah satu. Udah satu, makanya solidaritas tanpa batas. Balik lagi. Kalau kayak gini kan kayak gini lah nunggu-nunggu bulan. Kayak ini kan udah hamin berapa sih? Ini bulan tanggal 7 ya? Iya, Tanggal 7. 7 berarti hari Rabu ya mulai. Rabu, Kamis, Jumat itu udah. Rabu, Kamis, Jumat. Kita juga udah libur. Kemarin ke pasar deh kakak. Iya. Rame banget, rame semua makanan. Pada persiapan. Iya, mulai dari ada baju, kue, terus apa lagi ya? Baju, Buah, kue, itu buah. sepatu, sepatu, sendal gitu. Itu kan kayak di situ aku ngeliat, aku mau beli. Gitu. Jadi kayak, ya ampun, aku juga ngerasain. Jadi setidaknya aku walaupun nggak ke rumah mungkin teman-teman aku ngerasainnya tuh dengan aku cara membeli Ya, makanan itu. Iya, kayak ngobatin rasa rindu Ya, tuh. benar-benar. Aku ngerasain Untuk diri sendiri. Iya. Karena saking kayak mana ya, udah jadi bagian mungkin ya. Kayak udah berapa tahun aku hidup ya di lingkunganku itu. Di kampungku tuh 14 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahunnya, bayangin teman-temanku dari kecil itu aja. Dan udah sering ke rumah, istilahnya tuh kayak makan kayak mana ya Teman bahasa? kecil lah jatuhnya. Enggak, bukan. Ada bahasa ini apa jargon dari Palembang tuh yang buat aku sampai sekarang tuh oh iya ya benar gitu. Apa tuh? Ini. Oh ya, minum udah satu minum, udah satu mulut, pokoknya gitu-gitu lah. Kayak jadi kayak Udah dekat, deket udah dekat. banget. Jadi kalau misalnya nelpon nih kan, nelpon, kok sehat nggak di sana? Gue bilang. Udah jadi kayak saudara iya, sendiri. kok sehat nggak di sana? Terus kayak dia tuh tau nggak sih pas aku ulang tahun mereka nelpon doain aku. Dengan cara mereka. Iya. Kayak Itu- ya Allah katanya gitu. Ya Allah kami berdoa untuk Ina biar sehat di sana, apapun jadi cita-citanya di pokoknya tulus banget doanya, ya ampun sayang banget sama mereka. Untuk teman-teman aku mau spill nama deh, untuk dia, untuk Dina, untuk Joanna, untuk Vitalia. Ya ampun aku kangen banget sama kalian. Aku harus kasih tahu ini sama mereka biar mereka seneng. Oke. Ya. Sebenarnya Lebaran ini kan sama kayak Natal. Pasti nggak dipungkiri mereka yang Muslim juga merasakan yang seperti kita rasakan ini waktu Iya. di hari Natal. Jadi sebenarnya itu sih serunya merayakan hari raya sama umat beragama yang beda-beda nih, karena ya kita sama-sama merasakan. Kita waktu Lebaran kita yang datang ke tempat mereka, waktu Natal mereka yang datang ke tempat Iya. kita dengan perwelcomean yang sama, dengan rasa yang sama, dengan benar. vibes euforia, Iya. kesenangan yang sama. Dan kalau misalnya Lebaran kita dapat rasain makanannya, tapi waktu Natal mereka bisa ngerasain kado kita. Iya, Kado iya, benar. kado yang saya Kado yang kasih di bawah sama mereka. Natal ini, Di bawah Natal. iya. Kayak, Benar. ambil aja tuh. Jadi mereka jatuhnya ke rumah siapin ampau ya, Pin? Katanya. Iya, benar. Ampau. Tenang, siapin apa sih yang menunggu kalian kayak gitu? Itu serunya sebenarnya. Timing-timing yang ini. Jadi, kamu Anya ngerasain nggak sih kalau misalnya sebelum malam takbiran, nah sebelum malam takbiran itu kan sekitar jam 10 ke atas tuh kan. Nah, tapi sebelum jam 8, jam 7 itu, dari jam 7 sampai jam 9 itu, kayak tukeran hantaran. Oh, Tukeran hantaran, tahu nggak? yang mereka Yang mereka masak nih untuk Masak, besok masak. Terus sebelum dibagi ke sama tamu yang akan datang besok, pas mau sanjo, istilahnya sanjo. Pas mau sanjo, mereka tuh datang kasih untuk tetangga. benar. Dan aku tuh sering Selalu banget selalu dapat. Kemarin aku dapat rawon loh. Rawon. Iya. Aku nggak pernah ngerasain yang namanya rawon pas Lebaran. Aku ya ampun ini ya rawon. Aku bilang, oh. Kalau ditanya udah pernah makan rawon ya udah. Rawon.
Kalau aku sendiri nggak jauh-jauh dari rendang. Rendang. Terus biasanya nih kebagian kurma. Bener. Kebagian kurma itu dikasih satu tempat langsung. Dan kalau misalnya beruntung punya tetangga yang agak hedon, biasanya langsung dari asalnya, langsung dari hasilnya, ampun. asalnya. Dan itu juga berlaku loh sama Idul Adha. Benar. Aku dapat daging, daging kurban. Bener-bener itu juga termasuk loh. Artinya mereka juga ingat kita, Iya. ingat kita. Kayak ini dari siapa? Oh dari bapak ini, Pak Haji ini katanya. Oh iya makasih ya. Ujung padahal kayak nggak pernah gitu, nggak pernah kenal, tapi mereka tuh tahu kita itu dikasih. Jadi setidaknya aku setiap Idul Adha aku ngerasain yang namanya makan daging. Ya. Ya kan sama kayak di Mazmur kan ada yang bilang seikat persaudaraan di Mazmur. Itu aja Daud udah menyatakan bahwa kita tuh semua bersaudara. Bahkan seikat persaudaraan, seikat berarti menunjukkan satu dan menunjukkan bahwa memang sebegitu eratnya persaudaraan yang harus kita buat. Dan itu kembali lagi dari diri kita untuk menunjukkan bagaimana kita bisa menganggap mereka sebagai saudara sih. Yes. Iya. Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh ya nggak akan pernah jatuh. Kayak kebentur terus. Iya benar, bentrok terus jatuhnya. Mungkin ada statement dari Onye yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus memang menunjukkan solidaritas kita sebagai seorang yang beragama, telah mengenal kasih sih. Ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk teman-teman semua, kita ini satu tempat, satu rumah, satu atap. Otomatis ya nggak ada salahnya kita untuk menjadi berkat dan antara satu sama lain. Jadi kalau dari situ aja kita sudah bisa menjadi berkat, otomatis penerimaan, welcoming, solidaritas, toleransi itu akan selalu tercipta dalam negara kita. Jadi ya jangan ada bentrok lah. Iya. Jangan ada Kayak kita dengarnya juga jangan ada clash. Jangan ada clash. Karena kita berasal dari maksudnya pernah berada dalam di situ kayak dengar-dengar yang ada perdebatan segala macam tuh kayak ya ampun jangan kayak gini deh. Kayak nggak apa ya, kayak jatuhnya ya masalah lagi. Padahal kita hidupnya pengen damai-damai aja, Iya. tapi karena hal kecil malah. Oke itu. Yalah, kita udah banyak cerita, kita udah banyak. Nah. Kayaknya pengalaman kita ini justru mungkin teman-teman Boom di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti kita. Kita satu kalau kita pernah ngalamin hal itu. Benar. Karena itu memang nggak akan pernah dilupain sih. Nggak pernah dilupain. Sebelum kita menutup Boom ini, kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk ya segala sesuatu yang akan terjadi lah ya. Benar. Kita rindu semuanya damai. Kita rindu semuanya mempunyai kasih untuk saling mengasihi sih. Ya, kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami dapat bercerita satu sama lain mengenai pengalaman kami. Kami bersyukur Tuhan berada dan mengalami kasih yang diberikan orang lain kepada kami, dan kami rindu Tuhan agar kami dapat memberkati orang lain melalui kasih kami, melalui sikap kami yang tentunya kami dapat diterima dimanapun. Kami rindu kami dapat menjadi berkat dalam setiap tingkah laku kami, dan ketika mereka melihat itu, mereka seperti melihat Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka dapat tahu bahwa kasih itu seperti ketika mereka melihat bahwa ada orang yang mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga untuk teman-teman Boom yang ada di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama. Kami rindu mereka dapat menjadi berkat juga seperti mereka dapat mengasihi orang lain, dapat mengasihi orang-orang yang mungkin tidak sama dan tidak satu agama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin.